Oke, mari kita mulai sesi bedah materi kita kali ini. Gini ya, kita bakal ngebahas sebuah teks yang jujur aja lumayan singkat, tapi maknanya tuh dalam banget, kayak bener-bener kena di hati. Pernah nggak sih hari kamu hancur berantakan cuma gara-gara satu chat yang nggak dibales-bales? Atau mungkin mood langsung anjlok karena komentar sepele orang di medsos? Ya, kita semua kan hidupnya sibuk, penuh ekspektasi, terus sering banget ujung-ujungnya kecewa. Tapi coba pikir deh, gimana kalau selama ini cara kita ngerespons kekecewaan itu ternyata salah kaprah? Hari ini, kita bakal jalan-jalan sebentar ke dalam diri kita, menggali satu pemikiran personal yang nyambung banget sama kearifan lokal Nusantara. Ibaratnya, ini tuh panduan buat nemuin jangkar waktu hidup lagi badai-badainya. Jadi siap-siap ya, karena obrolan kita kali ini bener-bener bisa ngubah cara kamu ngadepin masalah sehari-hari. Kita mulai dari kalimat pembuka di teks ini. Gue sadar satu hal. Nah, coba rasain deh jedanya. Kalimat ini tuh bukan sekedar basa-basi aja, tapi ini beneran momen pencerahan. Ini momen di mana seseorang akhirnya berhenti sebentar dari berisiknya dunia, ngelihat ke dalam dirinya sendiri, dan bam! Dia nyadar satu kebenaran yang selama ini kelewatan gitu aja. Waktu si penulis bilang kayak gini, dia tuh seolah ngajak kita buat masuk ke isi kepalanya yang paling jujur. Kita semua pasti pernah kan ngerasain momen aha yang kayak gini. Momen di mana benang kusut di kepala tiba-tiba terurai. Dan kesadaran yang dia temuin ini bakal jadi fondasi buat semua hal yang mau kita bahas sekarang. Oke, masuk ke bagian pertama nih. Akar dari sebuah kekecewaan. Mari kita cari tahu, dari mana sih sebenarnya sumber rasa sakit hati ini bermula? Perhatiin kontras yang lumayan tajam di sini. Sering banget kan respon otomatis otak kita tuh langsung main tuduh. Wah, orang lain yang jahat. Ya wajar sih, itu kan mekanisme pertahanan ego kita yang paling klasik. Gampang banget rasanya nyalahin keadaan. Atau mikir orang lain emang niatnya jelek ke kita. Tapi, pencerahan yang sebenarnya tuh ada di sisi sebaliknya. Berharap ke tempat yang salah. Ini serius deh, pergeseran pola pikir yang gede banget. Penulisnya nyadar kalau kita sering kecewa itu bukan karena dunia ini isinya orang jahat semua, tapi ya karena kita sendiri yang naruh beban harapan di pundak yang salah, atau di situasi yang emang sama sekali nggak bisa kita kontrol. Ini benar-benar bikin kita mikir ulang, selama ini gue naruh ekspektasi di mana ya? Nah, ini bawa kita ke poin penting selanjutnya. Kesalahan menaruh harapan. Kenapa sih kita sering banget kejebak di ekspektasi yang keliru? Jawabannya simpel, kita sering banget ngerasain kecewa yang berulang-ulang, ya karena polanya emang nggak banyak kita ubah. Kita terus-terusan ngelempar ekspektasi kita keluar. Misalnya nih, kamu udah lembur mati-matian, ngarep banget bakal dipuji habis-habisan sama bos, besoknya malah disemprot cuma gara-gara salah ketik dikit. Hancur banget kan rasanya? Logika di balik rasa sakit itu sebenarnya jelas banget. Naruh harapan ke hal-hal di luar diri kita, kayak validasi dari atasan atau perhatian dari pasangan, itu tuh dari awal udah jadi strategi yang cacat. Kenapa? Karena apa yang ada di luar diri kita itu 100% di luar kendali kita. Kamu nggak mungkin bisa ngontrol pikiran apalagi tindakan orang lain kan? Kalau kamu masih naruh harapan di sana, itu sama aja kamu nyerahin kunci kebahagiaanmu buat disimpan di saku orang lain. Nggak mau kan kayak gitu? Terus, solusinya apa dong? Disinilah kita ketemu sama satu kebijaksanaan lokal yang keren banget, filosofi eling lan waspada. Leluhur Nusantara kita itu ternyata udah dari dulu banget punya pemahaman yang super dalam soal harmoni batin. Eling lan waspada, dua kata ini tuh bobot maknanya luar biasa. Eling itu artinya ingat atau sadar. Ingat siapa diri kamu, posisi kamu di dunia ini, dan sadar sama apa yang lagi berkecamuk di pikiran kamu sekarang. Terus waspada itu artinya hati-hati, selalu terjaga, biar nggak gampang kebawa arus ilusi dunia luar. Kalau digabungin, ini tuh ibarat instruksi yang kelewat jelas. Sadarlah dan balik lagi ke diri kamu sendiri. Kesadaran sejati itu bukan tentang melototin dunia luar buat nyari-nyari kesalahan orang, tapi justru muter lensanya ke arah dalam. Bawa fokusnya balik ke pusat diri kamu. Satu-satunya tempat yang benar-benar bisa kamu jadiin pijakan yang pasti. Pas kita udah paham filosofi ini, kita otomatis bakal ngerenungin masa lalu kita nih. Ilusi bergantung pada luar, dan seberapa bahayanya kalau kita sampai tersesat di sana. Yuk kita urai siklus negatif ini, pelan-pelan. Langkah pertama, terlalu keluar. Di zaman yang serba cepat kayak sekarang, kita tuh gampang banget nyari jawaban dan validasi dari luar. Entah itu ngecek jumlah likes di Instagram, atau nungguin pujian dari teman kantor. Terus masuk ke langkah kedua, terlalu bergantung. Begitu kita dapat sedikit aja validasi itu, wah kita mulai jadiin itu tumpuan hidup. Kita benar-benar bersandar sama omongan orang dan situasi yang lagi enak. Sampai akhirnya, jeng-jeng, kita sampai di langkah ketiga, lupa. Ini titik jatuhnya teman-teman. Seperti yang diakui jujur banget di teks tadi, kita lupa sama esensi diri kita sendiri. Lupa kalau kita sebenarnya punya kekuatan penuh atas diri kita. Siklus ini tuh diam-diam nyedot energi kita dan bikin kita makin jauh dari prinsip eling lan waspada tadi. Benar-benar sebuah spiral yang pelan tapi pasti ngerenggut kedamaian kita. Tapi tenang, perjalanan kita nggak berhenti di titik kelam tadi. Kita akhirnya sampai di tujuan utama dari refleksi ini,
ketenangan dari dalam diri, sebuah tempat aman yang cuma bisa diakses sama kita sendiri. Coba deh resapi kata-kata ini. Ketenangan itu harus dibangun dari dalam. Ini kebenaran absolut yang jadi nyawa dari semua pembahasan kita hari ini. Perhatiin kata kuncinya, dibangun. Ketenangan itu bukan barang hilang yang tiba-tiba kamu temuin di pinggir jalan. Bukan juga kado yang bakal dikasih orang lain cuma karena kamu udah bersikap baik seharian. Sama sekali bukan. Ketenangan itu ibarat rumah yang harus kamu bangun sendiri, perlahan-lahan, bata demi bata, di dalam batin kamu. Dia dibangun dari kesadaran, dari keikhlasan menerima, dan dari terus-terusan mempraktekkan eling lan waspada. Percaya deh, kalau kamu udah bangun benteng ketenangan ini dari dalam, badai kekecewaan sekuat apapun dari luar, mungkin bakal ngetuk jendela kamu, tapi mereka nggak akan pernah bisa ngerubuhin dinding yang udah kamu buat. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan penting nih buat dipikirin. Di mana sih kamu naruh harapan kamu hari ini? Apa masih dititipin ke kelakuan orang lain, ke hasil kerjaan yang belum pasti besok, atau ke hal-hal yang sebenarnya sama sekali di luar kendali kamu? Atau kamu udah mulai narik jangkar itu perlahan-lahan, bawanya masuk, dan mulai ngebangun ketenangan kamu sendiri dari dalam? Yuk, jadiin prinsip eling lan waspada ini pegangan kamu buat minggu ini. Teruslah belajar, dan yang paling penting, teruslah sadar. Terima kasih banyak ya udah nemenin ngobrol di sesi bedah materi yang lumayan deep ini. Sampai jumpa!